Saya tidak bohong, ini 2011 saya menonton pemilihan Putri Indonesia. Pada saat itu Maria Selena berdua sama mamaku. Iya, iya. Dalam hati saya bilang begini, coba deh seandainya saya yang menjadi Putri Indonesia, tapi tidak mungkin deh. Tapi ternyata saya menjadi salah satu finalis Putri Indonesia di tingkat nasional. Selamat datang di Imaginarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ciwang di Imaginarium. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, seorang wanita yang pernah mengharumkan Kabupaten Konawe. Selamat datang, Endang. Halo, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang kalau rutinitasnya yang pertama tentunya sebagai ibu rumah tangga. Di luar dari itu alhamdulillah masih diberi kesempatan sama suami untuk berkarir sebagai guru. Mungkin banyak yang tidak tahu, Endang ini adalah salah satu kontestan di ajang Putri Indonesia tahun 2012-2013 kalau nggak salah. Betul. Iya, yang mewakili provinsi kemarin. Ya. Cerita dong masa-masanya Endang dulu waktu masih ikut kompetisi sih? Iya, kompetisi. Saya ikut kemarin pemilihan dari tahun, maksudnya di tahun 2012 akhir. Ya. Proses pemilihan Putri Indonesia sendiri itu dimulai dari tingkat kabupaten saat itu. Kemudian ikut seleksi dan mewakili di tingkat kabupaten, dipilih 2 orang untuk untuk diutus ke tingkat provinsi. Kemudian setelah saya dan teman saya satu mewakili di tingkat kabupaten, kita diutus di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita ketemu sekitar 8 kabupaten. Ya, masing-masing kabupaten mewakili 2 putri untuk memperebutkan satu posisi, satu tiket untuk ke tingkat nasional. Dan saat itu pelaksanaan di tingkat kabupaten di Dinas Pariwisata. Setelah itu pemilihan untuk di tingkat provinsi itu di Wakatobi. Di sanalah prosesnya cukup panjang, perjalanan yang panjang dari kabupaten hingga provinsi. Alhamdulillah saat itu saya memenangkan pemilihan di tahun 2012 dan mewakili Asia Tenggara untuk berkompetisi di tingkat nasional pada tahun 2013 awal. Oh iya, berarti perjalanannya memang sudah agak panjang memang karena mungkin dari 2012 nanti ajang ke nasionalnya 2013. Betul. Anunya apa sih bilang? Suka dukanya waktu ikut ini kompetisi. Suka dukanya luar biasa, banyak dukanya. Apalagi begini, sebenarnya saya pada dasarnya sama sekali tidak punya basic terkait beauty pageant atau pemilihan-pemilihan atau yang terkait dengan pageant lah atau model apalah sebagainya. Karena basic modal nekat dan cuma punya modal bahwa tinggi badan sudah memenuhi, maka saya juga disupport sama teman-teman ikut mindang. Coba-coba nggak apa-apa toh. Akhirnya alhamdulillah ikut. Dan ternyata lolos. Berarti ini kita tidak, maksudnya tidak direncanakan memang ini. Tanpa terencana. Karena pemilihan saat tingkat kabupaten itu 2 hari pada saat pelaksanaan baru dapat informasinya. Jadi memang persiapannya sendiri untuk di tingkat kabupaten ya apa adanya. Berarti memang tidak ada persiapan sama sekali ya, cuma 2 hari saja. Kalau 2 hari ya Allah, apa ya persiapannya? Sementara ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan kalau mengikuti ajang ini gitu. Karena setahu saya sih ajang kompetisi Putri Indonesia itu bukan cuma sekedar dilihat dari face-nya sih. Ya, betul. Salah satunya dari wawasan mungkin ya. Kalau suka dukanya tadi? Kemudian kalau suka dukanya begini. Mungkin dalam proses saya menuju ke tingkat nasional, banyak sekali duka yang saya dapatkan. Salah satunya, kalau dulu ada sebagian orang, kalau sekarang mah
apa netizen yang dibilang Iya, kan. iya. Kalau sekarang netizen. Kalau dulu itu banyak orang yang bilang kenapa sih mesti Endang? Bukan dari segi face tidak memenuhi gitu. Iya. Kan masih banyak yang lain. Terus kenapa sih mesti dari universitas yang ada di Konawe, Universitas Laki Dende, kan yang di Kendari juga banyak. Sehingga itu membuat teman-teman saya yang berperang gitu antara ya. Tapi begini loh, mungkin melalui lewat ini walaupun sudah berapa tahun yang sudah berlalu, bahwa proses pemilihan Putri Indonesia itu saya lewati semua tahapannya gitu. Bukan jurinya pun juga sudah dipersiapkan dari Jakarta langsung saat di tingkat provinsi. Jadi mungkin yang kriteria yang dimiliki Putri Indonesia bahwa memiliki 3B, Brain, Beauty, and Behavior, pada saat itu mungkin saya penuhi, makanya mungkin saya terpilih untuk menjadi untuk mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Kemudian duka yang kedua, karena memang saya sama sekali nggak punya basic beauty pageant, jadi memang kerja keras untuk menjadi, mulai dari jalan catwalk, kemudian itu memang luar biasa, saya harus belajar banyak gitu, karena sama sekali nggak punya bagaimana mulai dari jalan, sama sekali nggak tahu pakai jalan heels 12 cm, kemudian harus ditatar, harus bisa dan harus mampu. Kadang-kadang sudah mau menyerah, tapi banyak orang yang bilang nggak bisa ini menyerah, karena kan Sulawesi Tenggara udah ada di kamu nih, harus ke nasional. Begitu luar biasa ya perjuangannya, apalagi itu semua dilakukan otodidak. Betul. Dan satu juga sih, Endang ini bukan karena tepat balik tangan jadi, dia sudah mengikuti tahapan-tahapan, dia sudah ada melalui prosesnya juga, dan ya kembali lagi penilaiannya kan di 3 tadi itu kan. Ada juga pertanyaan sedikit dari teman-teman, di Putri Indonesia itu sih penilaiannya memang harus dilihat dari kecantikannya, wawasannya, atau apa lagi? Atau ada standar-standar memang dari pihak panitianya atau bagaimana? Yayasan Putri Indonesia memang memiliki standar yang tinggi lumayan, maksudnya secara kriteria memang lumayan tinggi kalau menurut saya, karena kan ajangnya di tingkat internasional ini kan Miss Universe, artinya membawa nama negara kita. Jadi memang dipersiapkan dari di tingkat provinsi sendiri memang sudah harus matang gitu. Kalau kriteria secara fisik memang harus dibutuhkan bahwa perempuan yang belum menikah, kemudian usia maksimal sampai umur 25 tahun saat itu saya. 25 tahun, kemudian tinggi badan minimal 170. Wow. Itu minimal. Kemudian mampu berbahasa Inggris, itu menjadi nilai plus saat itu. Kemudian juga kriteria yang paling harus dipenuhi dalam mengikuti ajang ini yaitu 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Artinya bahwa seorang putri Indonesia tidak hanya, kalau kita bahas dari beauty, tidak hanya cantik dari fisik, tapi juga harus ada kecantikan yang terpancar dari dalam. Kemudian kalau berbicara mengenai brain, artinya kita sebagai putri harus mempunyai wawasan yang luas gitu. Mulai dari isu politik, kebudayaan, karena kan artinya kita menjadi duta Sulawesi Tenggara, apalagi yang diutus di tingkat universe atau sudah ke luar negeri, artinya kita harus tahu segala aspek yang ada di negara Indonesia. Kemudian kalau bicara behavior, berarti seorang putri harus memiliki kepribadian yang baik. Salah satunya. Ya, betul. Penilaian paling utama kembali lagi cantik luar dan dalam. Inner beauty. Waktu ke nasional kemarin, kalau nggak salah kan setiap kontestan itu diberikan pertanyaan. Kalau Endang sendiri dapat pertanyaan apa waktu itu? Kalau kemarin begini, sebelum grand final kita kan ada 11 hari masa karantina. Dalam 11 masa karantina itu sudah berjalan proses penilaian gitu. Kalau pertanyaan, karena saya nggak masuk
pada saat grand final sama sekali nggak masuk kategori ataupun 5 besar nggak masuk, jadi nggak mendapat pertanyaan langsung dari dewan juri. Gitu. Tapi kami mendapat pertanyaan langsung karena begini, pada saat proses karantina sebelum grand final ada yang namanya interview personal menghadapi semua dewan juri. Jadi satu persatu putri ini masuk ini, kemudian diborongi dengan berapa juri kan, kemudian juga juri-jurinya orang hebat. Pada saat itu saya ketemu dengan Puan Maharani. Pertanyaannya langsung dari Puan Maharani, kemudian dengan pemilik Yayasan Putri Indonesia langsung gitu, ya Ibu, saya lupa namanya, anaknya Ibu Muriati Sudibyo gitu. Oh, berarti dalam karantina itu ya sudah ada penilaian. Sudah berlangsung penilaian. Jadi grand final itu sudah ada sih, memang pasti menentukan dari 10 besar sampai ke 10 besar. Untuk menentukan satu besar itu pada saat grand final pertanyaan yang diberikan ya. Itu secara maksudnya disiarkan langsung. Iya, betul. Kalau sering nonton sih. Hanya mungkin kesininya sudah mungkin jarang lagi ya ditayangkan. Enggak kok, tahun lalu masih. Oh, masih? Iya, masih. Oh, yang pandemi kemarin? Iya, karena kan pandemi, jadi tahun ini ada. Kalau untuk Endang sendiri, melihat zaman sekarang dengan perubahan yang begitu cepat, apalagi Ibu kan mantan seorang putri Indonesia yang mewakili Sulawesi Tenggara ke ajang nasional. Kalau melihat perkembangan sekarang, untuk anak-anak sekarang lah? Ya, saya dulu ya, kita kalau dalam Yayasan Putri Indonesia nggak ada yang namanya mantan. Iya. Karena artinya setiap putri Indonesia di eranya itu, di tahunnya itu pastinya sudah mendedikasikan dirinya. Jadi kita nggak ada mantan, pasti penyebutannya ada tahunnya, Putri Indonesia 2013 atau 2000 berapa gitu. Kalau saya sih melihat zaman sekarang ya, perkembangan zaman sekarang sebenarnya beginilah. Salah satunya untuk mengikuti ajang beauty pageant gitu, apalagi di zaman sekarang itu sebenarnya lebih memudahkan kita gitu untuk mengikuti ajang itu. Kenapa? Karena sekarang kita bisa melihat dunia melalui HP gitu. Kalau ke zamanku dulu sosial media itu ndak sekuat sekarang gitu. Jadi kalau kayak pembulian dulu zamanku itu nggak ada. Mungkin ada tapi nggak cepat terdengar. Iya. Nggak lemen langsung. Kalau sekarang kan orang di post, kalau orang nggak suka langsung bilang, ya kan? Kalau dulu kan kayaknya nggak seperti itu. Kalau sekarang enaknya kenapa untuk mengikuti beauty pageant, karena kita bisa melihat kontes-kontes kecantikan nih di tempat lain melalui HP. Jadi banyak referensi sekarang untuk bisa mengikuti beauty pageant, mulai dari fashionnya, kemudian stylenya sendiri, bagaimana proses perkembangannya, itu enak kita bisa sekarang lihat melalui HP. Terakhir waktu foto di nasional itu pakai baju adat ya kalau misalnya? Iya. Ya, kalau kemarin sempat lihat sih pakai baju adat apa? Baju adat Tolaki. Oh, yang itu. Ya, ada malam bakat namanya. Ya, malam bakat. Ya. Kalau saya baca artikelnya ya di hotel apa itu kemarin ya? Di Hotel Sahid, Grand Sahid. Iya, betul. Kita penampilannya kemarin saya membawakan tarian lulo. Ya. Dengan menggunakan baju kostum Tolaki. Tenun Tolaki ya. Tenun Tolaki asli. Kalau orang sana bilang katanya saya kayak orang Thailand karena mungkin dilihat dari kostumnya katanya. Mirip sih kalau saya kayak orang Thailand. Tadi terlepas dari bulian tadi, Endang menanggapinya, maksudnya ketika kemarin Endang ini bukan dari salah satu universitas yang wala di Kabupaten Kenai, kenapa harus Endang yang tadi Endang bilang? Kalau kemarin menanggapinya mungkin karena memang lagi sibuk mempersiapkan diri ke tingkat nasional. Jadi nggak peduli mungkin. Bukan nggak peduli, memang belum tidak ada waktu untuk melihat saat itu kan Facebook yang lagi sama BBM sama Facebook yang lagi zamanku itu BBM sama Facebook sama Twitter sih Twitter, tapi nggak main Twitter saat itu, main Facebook. Yang lebih agak sedikit emosian teman-temanku ini. Teman-temanku lah yang menyampaikan ke saya. Kalau saya nanggapinnya gimana ya, karena memang proses tahapan yang saya ikuti memang dinilai sama juri langsung. Ya jadi ya udahlah, karena saya udah terpilih jadi saya tetap harus fokus untuk mempersiapkan diri untuk ke tingkat nasional. Bedanya mungkin kalau zaman sekarang karena rata-rata adik-adik
senior saya yang mengikuti pemilihan Putri Indonesia di ajang ini, saya selalu menitip pesan bahwa untuk mengikuti ajang beauty pageant di era tahun ini, era terbuka nih, yang paling harus kamu siapkan itu mentalmu gitu. Karena orang sekarang itu kalau menghujat main langsung ini, oh jelek dia, jalannya jelek, mukanya jelek, rambutnya langsung nih. Apalagi sudah disediakan media. Iya betul. Endang, kalau sekarang melihat masih terlibat langsung tidak dengan kegiatan-kegiatan Putri Indonesia? Iya, masih. Kemarin waktu saya lupa mana junior yang baru-baru kita ikut waktu pemilihan di tingkat provinsi, kita diundang sebagai tamu. Kemudian kita kebetulan ada grup alumni Putri. Oh iya. Ya, jadi setiap ada kegiatan event apapun yang berhubungan dengan Putri ataupun berhubungan dengan apa sih yang berbau kegiatan sosial, biasanya kita dipanggil untuk dilibatkan. Karena biasanya sih kalau sudah dari ajang ke situ pasti larinya ke situ, ke sosial. Kegiatan sosial. Sama pengenalan ini mungkin daerah. Iya, betul. Setelah pulang dari nasional kemarin, endangnya buat apa? Setelah pulang dari nasional, Masya Allah, Alhamdulillah saya kebanjiran tawaran pekerjaan. Amin. Jadi kemarin sampai pusing, Alhamdulillah ada beberapa bank, sampai 3 bank yang tawarkan untuk menjadi pegawainya, karyawan. Tapi memang karena pada saat itu saya masih belum menyelesaikan skripsi. Oh iya. Karena waktu ke Jakarta kemarin masih baru selesai proposal. Jadi saat itu saya tolak dan harus mohon maaf Pak. Saya harus fokus dulu untuk menyelesaikan satu langkah lagi saya bisa jadi sarjana. Jadi setelah Alhamdulillah itu setelah mengikuti ajang ini, rezeki terbuka gitu. Karena kan artinya kita punya nama besar gitu ya, Yayasan Putri Indonesia. Putri Indonesia jadi memberikan kita kesempatan untuk berkarir. Berarti memang ajang ini memang membuka lapangan gitu. Iya, betul. Itu terasa sekali. Kalau sekarang di kerjanya gimana? Sekarang jadi guru guru di salah satu SMA di Kabupaten Konawe. Berarti di ini ya, pemerintahan. Ya. Berarti di guru SD. Guru SMA. Oh, SMA. Ada tidak yang tahu bahwa Endang ini guru saya ini seorang Putri Indonesia tuh? Ada tidak yang pernah tahu atau bagaimana saat mengajar? Rata-rata sudah pada tahu karena informasinya dari sih, coba. Ya apalagi sekarang. Iya, karena kan rata-rata sebelum siswa masuk kan ada yang namanya PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian ada materi terkait bagaimana bersikap sopan santun, cara berperilaku baik saat di lingkungan sekolah. Salah satu kebetulan saya dipercayakan untuk membawa materi itu biasanya. Jadi sebelum membawa materi itu, guru saya biasa memperkenalkan nih basic saya, prestasi-prestasi apa yang telah dicapai. Anak-anak sudah tahu. Iya, sudah pada tahu. Kalau saya sih bangga sih. Saat teman calling kemarin bilang Endang yang mau jadi waktu kan zamannya kita kan belum ada tempat curhat yang seperti ini. Iya, betul. Ya, oke. Ya, ini kesempatan untuk curhat, untuk berbagi pengalaman yang baik. Kalau buat Endang, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah, khususnya mungkin ada teman-teman yang sudah mau ikut juga tapi nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin siapa tahu dengan pengalamannya Endang bisa berbagi lah di sini, siapa tahu ada yang dengar, ada yang nonton. Saya cuma begini, saya nggak bohong, ini 2011 saya menonton pemilihan Putri Indonesia. Pada saat itu Maria Selena berdua sama mamaku. Iya. Dalam hati saya bilang begini, coba deh seandainya saya yang menjadi Putri Indonesia, tapi nggak mungkin deh. Tapi ternyata saya menjadi salah satu finalis Putri Indonesia di tingkat nasional. Artinya saya ingin mengajak ke teman-teman, mungkin khususnya perempuan yang ada di Konawe, bahwa jangan takut untuk bermimpi, bahwa kemudian selalu mengambil atau menjemput ketika ada kesempatan datang
gitu aja. Kemudian jadi perempuan itu kita harus mempersiapkan dirinya, kita juga mengisi diri kita dengan banyak membaca. Kemudian ya apalagi sekarang nggak usah perlu beli buku, melalui HP kita juga kan bisa banyak-banyak menambah wawasan gitu. Pokoknya saya pesan bahwa jangan takut bermimpi walaupun basicmu dari mana. Karena kemarin juga sempat dikasih tahu teman, siapa sih Endang, keluarganya siapa ke itu, anaknya siapa ke itu, gitu. Nah, itu ternyata itu tidak menjamin untuk mengejar mimpi kita gitu. Ketika kita ada peluang, kita mampu gitu. Artinya kita mampu dari segi yang kita miliki, apa yang kita punya. Kenapa kita nggak bisa gitu? Itu aja yang saya sampaikan. Kembali lagi ya, kalau soal penilaian bukan orang tidak melihat lagi dari siapa, dari kalangan siapa. Ini anak siapa sih? Anak siapa? Anak pejabat atau gimana gitu? Jadi dia berprestasi ya, kenapa tidak? Ya betul. Itu sih fungsinya buat teman-teman di rumah ya. Tidak usah lah semacam membuli kayak berlebihan lah cara membulinya. Betul. Apalagi zaman sekarang udah global begini ya. Apalagi dunia sosial media yang sangat luas. Luas sekali. Kalau menurut Endang sendiri melihat fenomena anak muda yang sekarang yang lebih baik ke misalnya ke TikTok atau apa, mungkin pendapatnya Endang sendiri soal itu. Kalau saya sih selalu support dengan hal-hal yang positif tuh, artinya bahwa anak-anak muda sekarang terbuka dengan perkembangan era digital sekarang kan. Artinya ketika anak-anak TikToker sekarang kan berarti kan itu anak-anak yang penuh kreativitas, mulai dari cara mungkin gini, cara goyangnya dipikirkan untuk musiknya sampai ngedit, sampai ngupload kan. Kalau saya apresiasi hal-hal yang positif seperti itu. Artinya di era dia open gitu, terbuka dengan era digital sekarang. Yang saya nggak suka itu kalau anak-anaknya yang pergi mabok, minum, tawuran, itu yang enggak. Kalau saya sekarang, saya justru lebih melihat anak-anak sekarang itu luar biasa gitu. Artinya gini loh, kalau dulu kita mesti kuliah, kemudian mencari pekerjaan gitu. Monoton sih. Iya, monoton kan. Kalau sekarang orang bisa lagi kuliah tapi sudah menghasilkan uang gitu, ya kan? Betul. Karena kan sekarang banyak yang pekerjaan yang tanpa kuliah. Dia cuma tinggal di rumah. Iya, kan kayak contohnya apa sih yang kalau kayak YouTuber sekarang kreator yang konten kreatornya kan. Kalau saya selalu mensupport anak-anak yang yang melakukan hal-hal yang positif. Oke sih. Mungkin ada lagi teman-teman. Itulah tadi mungkin berbagi cerita ya tentang pengalaman Endang sendiri tentang di dunia putri Indonesia yang pernah mewakili. Kita sebagai orang Konawe khususnya bangga sih buat Endang. Terima kasih. Pernah mewakili. Kalau sekarang di Konawe ini ada lagi tidak ajang untuk ke Putri Indonesia? Iya, Putri Indonesia saat ini setelah masa pandemi katanya tiap tahun akan diadakan gitu. Ya jadi kan 2019 kemarin kan pandemi. Iya. Kan sempat nggak ada pemilihan. Makanya kalau nggak salah Ayuma itu 2 tahun juga menjabat karena kan 2 tahun itu masa pandemi betul, nggak boleh melakukan aktivitas atau kegiatan yang menampung orang banyak kan ya. Kalau tahun ini katanya udah mulai lagi tiap tahun untuk mempersiapkan nih. Ya, mudah-mudahan ada lagi sih waktu dari. Amin. Saya selalu berharap bahwa Konawe ada lagi penerusnya dan bisa sampai ke tingkat nasional. Kalau bisa dialah yang ambil untuk tingkat nasionalnya. Iya betul, dan mungkin juga kita perlu tahu bahwa di Konawe ini tidak hanya saya yang habis mewakili ke Jakarta, tapi ke Kak Ira Sadauda, kemudian juga Kak Indri sudah mereka mewakili di tingkat Jakarta saat itu. Jadi berarti sebelum Endang sudah ada. Iya, sudah ada 2 senior saya yang sudah ke Jakarta duluan. Sebelumnya setelah Endang? Setelah saya ada yang kalau dari Konawe nggak ada. Yang dari Konawe nggak ada? Iya, kita cuma baru bertiga yang mewakili ke Jakarta. Iya. Mungkin ada teman-teman di rumah yang ingin tanya langsung sama ke Endang. Mungkin sosial medianya bisa dikepo-kepoin. Siapa tahu Endang bisa berbagi. Boleh, nama
IG gue, Instagramnya Endang Mahari, kemudian nama Facebook Endang Tiar Senyum Senyum. Oh, saya berteman di Facebook. Oh iya, itu nama Facebook itu sejak ada Facebook sampai sekarang nggak pernah ganti nama. Jadi kalau ada orang bilang Endang alay sekali namamu, maaf itu jadi sejak ada Facebook itu sampai sekarang nggak pernah diganti-ganti. Di komplotannya Nita. Nita, yang senyum-senyum. Iya. Pokoknya mereka inilah waktu di kampus. Oke, buat Endang terima kasih banyak sudah datang berbagi. Kedepannya mudah-mudahan lebih baik. Putri Indonesia perwakilan Kabupaten Konawe juga bisa mewakili ke ajang nasional. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau main-main di Imaginarium. Sama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.